Nah, teman-teman yang barangkali ingin sampaikan, saya lebih senang kalau raise hand. Wah, supaya enak dialog ya kan? Karena kita sudah senang kalau berdialog, kalau ada tanya, monggo langsung aja apa yang disampaikan oleh beliau nanti. Kayaknya juga Mas Tommy, kalau Mas Tommy nggak ditanyain, nggak keluar tuh ilmunya. Itu masih banyak ilmu yang tadi di akarnya itu belum keungkap semua, Mas. Jadi mesti banyak yang nanya nih, Mas. Ya, monggo lo, teman ya, silakan lo, resen ya. Resen nomor 1 ya. Tapi kalau nggak ada ya udah ditulis saja. Ini teman-teman dari Pati, Mbak Sofiah Pati. Seneng saya ada orang Pati ini. Saya mungkin tambahkan sedikit ya, Mas Kus, Mas Her ya, yang teman-teman yang bersedia hadir. Jadi yang di-share Pak Kus itu mengenai kebetulan dipilih tokoh Hercules atau siapapun juga lah ya. Jadi memang orang itu di DNA-nya itu ada leadership gen yang kuat. Nah, pertanyaannya yang menjadi menarik adalah karena nama kita sekolah kader bangsa, apa peran sekolah itu kalau muridnya tidak memiliki itu? Karena kalau pakai teori itu, berarti fungsi kita ya udah kayaknya given gitu. Sing jadi pemimpin ya dari lahir jadi pemimpin, yang lain seolah nggak bisa. Nah ini sebetulnya alternatif ini yang sebetulnya mau kita explore. Bagaimana kita menyediakan sekolah, bahwa menjadi pemimpin itu ada teorinya, bahwa nanti kalah sama yang berbakat, saya terima itu. Jadi misalnya satu bakatnya berenang, satu nggak berbakat, sama-sama belajar, yang berbakat berenang, itu akan tentu jauh lebih bagus prestasinya daripada yang nggak berbakat. Tapi pertanyaannya, gap-nya nggak boleh terlalu besar. Karena kalau gap-nya besar sekali, nah itu yang sebenarnya saya yakin komunitas ini bertujuan agar kita bisa menyediakan area untuk mengeksersis pemimpin, dan akhirnya muncul orang-orang yang justru pertanyaan yang menarik kan adalah bagaimana kita tahu bahwa orang itu punya karisma pemimpin kalau belum pernah dieksersis. Nah ini Mas Gus, ada Pak Edi Suwarno nih, raise hand nih. Kemana? Ada yang raise hand? Ya, Mas Edi itu, Mas Edi Suwarno. Mas Edi Suwarno, monggo silakan. Saya yakin beliau. Silakan Mas Edi. Terima kasih, menarik sekali bahasan Pak Tommy. Terima kasih. Kalau orang anak muda zaman sekarang bilang daging semua ya Pak. Tapi intinya yang ingin saya coba highlight itu bagaimana berkomunikasi. Seorang pemimpin kan tidak diperlukan kompetensi, Pak. Itu udah pasti ya, normatif. Betul. Tapi bagaimana bagaimana kita berkomunikasi dengan pemimpin yang sepertinya kurang apresiasi terhadap yang dilakukan bawahannya. Itu kan sebetulnya hal yang agak sulit, Pak. Jadi pada saat kita diminta berkaitan dengan diskusi itu ternyata akhirnya dibilang, oh yang ini bukan begitu yang saya maksud, harusnya begini, dan itu berlangsung terus di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang yang membuat anak muda agak yang tadinya mau inisiatif akhirnya jadi layu sebelum berkembang. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Yang pasti pertama dia atasan kita, kedua dia orang yang lebih tua dari kita, yang ketiga yang pasti pengalamannya, karena dia lebih tua yang pasti dia pengalamannya lebih dari kita. Bagaimana menyikapi hal tersebut, Pak? Terima kasih. Mas Edi, ini pertanyaan yang orang bilang jackpot ini. Pertanyaan yang memang terjadi di lapangan, tidak teoritis. Mudah-mudahan saya bisa sumbang pemikiran sedikit. Tapi sebelum lupa, Pak Hari Victor juga udah raise hand, Mas Kus, nanti rasanya beliau bisa mengajukan insight atau pendapat. Saya mau ke Mas Edi dulu, Mas Ed. Mas Edi itu pertanyaan yang banyak dalam arti dalam kasus-kasus tertentu terjadi ketika generasi baru ini masuk ke perusahaan. Kebetulan kami melakukan program yang namanya Millennial at Work, bagaimana membekali para generasi muda itu ketika masuk ke dunia kerja. Dan sangat menarik karena rencana kita menyiapkan mereka dari dunia sekolah ke dunia kerja, di mana di situ yang basic sebenarnya gini saya bilang sama teman-teman, waktu teman-teman sekolah, teman-teman tuh membayar. Yang lupa loh, Anda masuk kerja, Anda dibayar. Itu dua hal yang basic banget. Jadi nggak usah ngomong teori-teori yang aneh-aneh ya. Sekolah Anda membayar, sekarang dibayar. Karena dibayar, nah tolong perhatikan ini.
Ada dari me ke di itu kan banyak hal yang mesti disesuaikan. Tolonglah hargai generasi yang lebih terdahulu dan sebagainya. Jadi saya berharap mereka bisa adaptasi dengan seniornya. Nah, yang menarik pertanyaan Mas Edi ini muncul nih di kelas-kelas yang sudah advance, yang sudah berkali-kali ketemu, ya. Dan yang menarik disampaikan begini, saya udah lakukan Pak semua Pak, menerapkan semua itu, mendengarkan, menghargai orang lain, konsensus, kemudian memberikan masukan dengan cara yang sopan. Tapi beberapa atasan saya, enggak semua loh ya, beberapa atasan saya itu boro-boro apresiatif. Kadang-kadang kata-katanya nyelekit. Saya pernah seumur kamu, kamu belum pernah seumur saya. Ya, secara matematik ya benar Pak, itu Pak, mau pakai teori apapun juga, senior itu kan umurnya lebih banyak daripada yang muda-muda itu. Tapi yang orang lupa kan pada waktu beliau seumur saya, beda dengan saya pada saat ini. Jangan-jangan beliau seumur saya bahasa Inggrisnya nggak begitu lancar. Waktu beliau seumur saya jangan-jangan belum lulus, masih demo, masih main karambol. Sekarang saya udah lulus umur segini, udah punya penghasilan dan sebagainya. Nah, kembali ke pertanyaan Mas Edi, saya mungkin bisa menyarankan 3. Yang pertama, nomor 1 mesti diakui dulu, relatif lebih sulit mempengaruhi atasan kita dibandingkan mempengaruhi anggota tim kita. Jadi di depan itu premis itu mesti ditaruh dulu, karena kalau enggak kita frustasi. Jadi mempengaruhi atasan itu relatif lebih sulit daripada mempengaruhi anggota tim. Itu nomor 1. Yang kedua, nah ini good news. Jadi tadi yang disebutkan bahwa ada 3 faktor yang menyebabkan para senior itu bersikap seperti itu. Pertama, secara struktur organisasi atasan, secara umur lebih senior. Yang ketiga, secara pengalaman lebih banyak. Nah, sekarang saya mau tanya nih, mungkin ini juga waktunya generasi milenial memberikan insight bahwa pengalaman-pengalaman yang banyak yang dimiliki oleh generasi senior tidak semuanya berguna. Saya mau cerita nih, saya zaman kuliah sipil itu pengalaman Pak, begadang seminggu bikin gambar di kalkir. Gak ada gunanya blas sekarang, karena semua itu dipegang pakai software, semua dilakukan mesin, dan tidak ada yang meleset. Saya mesti pakai krik-krik sedikit gitu ya, pakai silet dan sebagainya, itu pakai sama sekali. Ya, mohon maaf lagi nih misalnya nih, maaf ini contoh yang real. Kalau ada orang mengatakan saya berpengalaman lebih dari 5 tahun menjaga pintu tol, terus nggopo pengalaman jaga pintu tol, nggak relevan. Nah sekarang bagaimana nih kita ya, tentu kan generasi yang senior nggak boleh diprotes, nanti makin marah makin galak. Nah kita mesti bikin ya, kalau biasa mereka kan bercanda-bercanda gitu ya, bercanda-bercanda yang sifatnya itu penuh dengan kasih sayang juga. Saya nih ngomong-ngomong di rumah juga dididik sama anak-anak saya loh Pak. Papa ini dinosaurus yang baik, bukan dinosaurus ya. Jadi kalau T-Rex itu, Pak tahu kan yang paling galak? T-Rex itu paling galak. Tapi ya udah nggak bisa gigit sekarang. Tapi kita hormat sama T-Rex loh. Jadi tolong bikin Instagram. Kalau dengan Instagram itu nanti kalau ada kegiatan reunian bisa ditaruh di situ. Bapak jadi punya teman-teman yang bisa lihat wajahnya seperti apa sekarang. Jadi karena memberikan apa ya, masukannya dengan affection, dengan kecintaan, dengan perasaan bahwa saya ini loh, bahasanya apa ya, kita respect orang senior, but we have to move together. Saya benar-benar mohon maaf saya mau cerita pengalaman pribadi ya, saya ini gampang sekali Pak pakai Go Ride, pakai motor itu loh, apa namanya, Gojek online itu. Padahal di Jakarta ini kalau pengen cepat sampai ke tujuan pakai itu paling aman. Mobil bakal mau macet di mana-mana. Lah itu latihannya itu loh. Dari mulai aplikasinya diinstal, manggil drivernya, sampai terakhir ya. Mohon maaf saya mesti bilang, saya itu sangat terharu ketika bilang begini, Pak bayarnya jangan cash dong, pakai GoPay aja. Dan GoPay itu ya bisa 1.000 perak loh. Dari Pejaten ke Fatmawati. Subhanallah, 1.000 Pak. Parkir apa yang 1.000? Motornya 2.000. Di situ saya bilang, wah ini anakku eman nih barang aku ya, aku diajarin. Jadi menurut saya yang paling bagus kalau kita mau mengeduket yang lebih senior, tunjukkan kasih sayang, maklumi kekurangannya, jangan konfrontatif. Karena orang-orang yang senior seperti saya itu gampang baper, bawa perasaan. Nah, kalau itu bisa dieduket ya insya Allah kita kan keluarga, namanya juga mohon maaf ya, saya suka diledek anak saya. Papa itu bahasa Inggrisnya bagus, tapi logat Cirebonnya nggak hilang. Ya kita terima aja.
Maksudnya kamu sayang papa kan? Iya, jadi lain kali kalau di tempat umum jangan ngomong, biar nanti abangnya ngomong. Alhamdulillah, jadi ada loh keinginan dia menggantikan kita, tapi kan image kita terjaga gitu loh sebagai atasan. Nah sama di kantor nih. Jadi kalau kadang kita kan maaf ya, mungkin atasannya kurang fasih berbahasa asing. Ya udah majukan aja milenial, suruh nyerocos, suruh tampil di panggung, suruh pakai simulasi dan sebagainya. Orang bilang, anak buah Sopo, anak buahnya Mas Edi. Wah, pantesan hebat. Mesti bosnya lu hebat. Kalau itu bisa kayak gitu ya, damai kita. Mohon maaf Mas Edi, saya nggak bisa jawab semuanya, tapi at least saya berbagi sedikit tips yang sederhana. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Tommy, tercerahkan saya. Makasih banyak. Alhamdulillah Mas Edi, makasih. Pak Hari nih, Pak Hari, monggo Pak Hari. Mohon maaf Pak Fidelis, Pak Hari dulu aja. Pak Hari, silakan Pak Hari sampaikan wisdom supaya kita ada pembelajaran nih Pak Har, silakan. Ya, lagi cari tombolnya, baru ketemu nih. Kita sayang sama Pak Hari kok Pak, nggak usah khawatir Pak. Generasi langsir nih. Ini sudah langsir, sudah bersih stop gitu, tapi nggak mau berhenti gitu kan. Jadi, ini aja saya mau sharing sedikit aja Pak. Jadi memang ada faktor-faktor tadi kan yang kita katakan sifat, kemudian apa itu kata-kata yang terberi gitu ya, keturunan gitu atau apa itu guts-nya ya gitu, kayak Bung Karno itu kan guts-nya ya. Ya betul. Nah, tapi sekarang ini kita mesti membedakan sebetulnya karena era kita ini sudah sungguh luar biasa loh Pak. Makanya harus membedakan antara kepemimpinan dan pemimpin. Ya kan? Tadi saya gembira sekali yang sudah Bapak sampaikan tadi itu, waduh luar biasa lah, pengalaman yang luar biasa dan harus menjadi menjadi panutan atau perhatian kita bersama gitu. Ya hanya ada beberapa hal tadi Pak. Jadi saya sih kalau gaya kepemimpinan itu macam-macam Pak. Cuman saya nggak tahu yang terakhir nih saya lebih cenderung ke servant leadership. Jadi bukan jadi pelayan, tapi pemimpin yang melayani itu. Itu. Yang sebetulnya situasional, situasinya harus kita memang sekarang menghadapi anak-anak yang lebih pinter Pak. Saya aja kalau di kuliah itu Pak, kadang-kadang itu kalah sama mereka. Teori-teori yang mereka pakai itu sudah suatu hal yang baru lah. Ya, artinya kita harus juga bisa belajar dari mereka Pak. Ya, jadi itu. Jadi hal yang mau saya sampaikan itu barangkali Pak ya. Jadi memang, nah kembali ke situ yang saya rasa tadi Bapak bilang akar, kemudian menjauh ke pohon, itu saya jadi ingat akar kita sebetulnya kepemimpinan tuh. Kalau saya lihat itu servant leadership ini sebetulnya sama dengan yang sudah dikembangkan oleh Djajat Dewantoro ya. Ing Ngarso Tulodo, ing Madyo Karso, Andayani. Membuat dorongan lah, mendorong ya gitu. Jadi ini yang saya pikir kita harus seperti itu gitu loh. Karena memang kita kalau tidak bisa bekerja secara tim itu sulit sekali Pak. Ya, kalau tim nggak ada, ya maaf aja. Sekarang kita lihat banyak pemimpin-pemimpin yang bagus, tapi itu single leadership. Jadi bukan tim leadership. Ya contohnya aja Bapak di perusahaan atau kami dulu kan, tiap tanda tangan itu kan direktur utama selalu diparas sama direksinya ya. Baru tanda tangan gitu. Bahkan saya belajar tuh sekretaris tuh waktu saya sekolah di Amerika Pak. Ternyata sekretaris tuh mempunyai porsi yang besar loh. Jadi sebelum ke profesor tuh sekretarisnya dulu yang melihat ini apa layak diteruskan atau tidak gitu ya. Jadi itu apa ya, menghargai orang, tidak saja seperti kita ini kan hierarkional ya. Jadi berdasarkan aturan-aturan birokrasi gitu ya. Sebetulnya sudah nggak zaman lagi kalau zaman sekarang ini. Mestinya kita sudah bisa
Nah, susahnya itu kenapa teori Ki Hajar Dewantara itu jadi agak sulit, karena kan kalau sudah menjadi Engar Sosong Tulodo, mau jadi tolador terus Pak gitu. Sudah. Iya. 20 tahun, 40 tahun, saya dari perusahaan hancur, saya bantu, saya dirikan. Kayak yang paling hebat kan Pak, gitu loh. Nah ini saya setuju tadi Bapak sampaikan tadi, ini pelajar yang sungguh-sungguh sangat berharga Pak. Jadi itu, terima kasih. Itu susahnya. Terus di tengah itu maunya ngikut aja gitu kan. Kalau di bahasa kepemimpinan kan kepemimpinan yang cuma partisipatif aja. Jadi ikut aja gitu ya. Padahal bukan, seharusnya dia mendorong dari bawah, itu dorong. Kalau di tengah tadi kan dia memberikan coaching ya istilahnya ya. Kalau coaching kan lain dengan apa ya? Directing. Dengan guru kan. Kita harus jadi coaching. Nah di bawah kita harus bisa mendorong. Kamu hebat loh kamu ini. Cuman satu Pak, tadi yang menghadapi atasan itu pengalaman saya memang harus mempunyai yang saya sebut Pak berkali-kali, itu adalah perilaku asertif, komunikasi dan sikap asertif. Jadi yang paling gampang aja, kita ketemu orang sumbing, masa bilang saya sampean sumbing gitu kan? Pada atasan kita tahu atasannya berbuat salah, masa dibilang di atasannya, Bapak tadi salah dari pendapat Bapak. Nah itu kan tidak apa ya, tidak asertif lah. Ya kalau mau bicara dengan atasan, pengalaman saya Pak dulu, ya saya bicara sendiri dengan beliau, jadi nggak ada yang dengar kan. Kita bisa berdebat begitu, tapi dengan cara-cara yang baik gitu loh. Sehingga saya dapat masukan, beliau masukan. Jadi itu yang disebut asertif, win-win solution lah gitu. Baik, itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Atau nomor sangat Pak Hari. Ini tambahan kan, bukan pertanyaan ini. Iya, insight dari beliau. Insight luar biasa. Luar biasa. Dilanjutkan Pak Fidelis. Mas Gus, tapi boleh saya komen sedikit. Ya. Mas Tommy tadi menarik tuh. Jadi di ujung Pak Victor, Pak Heri Victor menyampaikan tentang 3 prinsip kepemimpinan Ki Hajar Dewantara. Tadi 3-tiganya benar, tetapi yang prakteknya adalah kadang yang Engar Sosong Tulodo terus. Jadi situasionalnya nggak dapet tuh. Jadi rupanya memang menghadapi generasi sekarang, atau ini sebetulnya kalau leadership ya situasional itu udah pasti. Tetapi justru yang nggak terjadi itu adalah shifting-nya itu yang nggak terjadi. Jadi kapan berlaku Engar Sosong, kapan Eng Madya, dan kapan di belakangnya itu. Gimana itu Mas Tommy itu? Itu menarik karena ini kan sumbernya dari teori dari bangsa kita sendiri dan sangat relevan. Matur nuwun Mas Her. Jadi memang di intro kita dibagi juga dong untuk bertanya. Oh iya. Tenang. Antri. Ini kan budaya. Sebentar aja saya Mas Heri, karena pertanyaannya menurut saya setelah itu langsung semua dapat kok kesempatan bertanya. Jadi Pak Heri, pertanyaannya tadi saya singgung juga di teorinya Blanchard itu ya, situational leadership. Bukan masalah zona 4-nya, bukan. Tapi sensitivitas kita pindah zona itu loh. Jadi saya suka ngambil contoh tuh di kehidupan pribadi paling gampang ya. Kalau bapak atau ibu memiliki, bapak terutama ya, kebetulan saya anaknya dua-duanya laki-laki ya. Kalau bapak punya anak perempuan, itu bapak-bapak itu suka kan sama anaknya kan dari kecil dituntun, digendong, diantar, diberikan makanan ya. Nanti nih anaknya udah mulai SD kelas 5 aja. Atau mungkin paling lambat kelas 6 atau SMP, itu digandeng udah menghindar. Iya. Jemput dia malah ngumpet. Nah, kita sebagai leader itu tantangan situasional. Jadi jangan terus nuntun, jangan terus di depan. Nah, rasanya Pak Hari menyampaikan ojo kebablasan ya tulodo terus. Tapi nggak boleh tutup handai ini terus loh. Krisis karena ke depan. Mungkin itu ngejawabnya. Jadi sensitivitas untuk mana itu kritikal. Matur nuwun. Pertanyaannya sangat melengkapi. Matur nuwun sangat. Nah, sekarang Pak Fidelis nih. Ya.
Aduh. Luar biasa Pak Tommy, sangat saya menikmati. Saya juga. Nah, ada satu yang sangat ingin saya tahu, Pak. Itu kan keterlibatan tertinggi dari followers itu level kreatif excitement. Betul. Dia sampai ke situ berarti sebenarnya gaya leadership ini sudah berhasil. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, gaya kepemimpinan seperti apa, Pak? Ya. Sehingga seseorang leader bisa memproduksi followersnya itu mencapai level kreatif excitement. Wah, mantap ini ya. Itu kira-kira. Baik. Jadi pertanyaan sabu jagat ini ya, waduh. Iya, ini kayaknya ini iya. Pak Fidelis, kebetulan Ya. saya juga mengikuti sesi Bapak dan banyak pembelajaran yang saya dapat dari pengalaman Bapak luar biasa ya. Alhamdulillah, itulah gunanya komunitas, saling berbagi, saling melengkapi, saling belajar. Dan jadi kalau pertanyaannya, gaya kepemimpinan seperti apa yang bisa menyebabkan orang sampai ke level yang tertinggi, yaitu creative excitement. Sebetulnya gaya-gaya itu harus dikaitkan dengan 4 kebutuhan basic follower. Jadi apapun gayanya silakan, asal pindah-pindah itu situasional, tapi yang jadi referensi bukan gaya apa yang dipakai, tapi kebutuhan dari follower. Saya ngasih ilustrasi begini. Jadi kalau kita hobi main badminton, itu kan ada serve, lob, drop, net, apapun lah, smash. Tapi kalau pertanyaannya, pada detik keberapa saya smash? Ya situasional, saya nggak bisa jawab. Namun pertanyaannya bisa dijawab nih. Ya. Kalau Anda pengen menang dengan jurus-jurus itu, kamu mesti lihat posisi lawan di mana. Disitulah kita bisa tahu. Kalau di belakang kasih kita drop shot. Kalau di depan kita kasih lob. Kalau posisi di kiri, smash ke kanan. Nah, saya mau menjawab dengan metafora seperti itu. Jadi situasional itu harus dikaitkan dengan 4 kebutuhan manusia yang basic. Rasanya semua psikolog di sini tahu. Fisik, mental, emosional, dan spiritual. Nah, orang akan sampai ke level creative excitement ketika 4 kebutuhannya secara average terpenuhi. Misal ya, kita nggak bicara gaji yang paling tinggi, tapi tidak ada lagi pikiran waktu di kantor mikirin, aduh, ini udah tanggal berapa, tanggal 20, kita bisa nggak membeli makanan, atau uang sekolah saya, anak saya nanti gimana. Jadi physical itu basic needs ya, bukan wants, itu terpenuhi. Kemudian mental, ini terbukti dengan banyaknya orang yang setelah tahu sesuatu, apalagi nih, karena saya nggak mau ngulang-ngulang begini aja. Dan itu terjadi dimanapun juga, di kantor, kebetulan di beberapa tempat saya ngalami orang yang jadi clerical, setelah bisa tahu semuanya dia pengen manage orang, setelah manage orang dia juga pengen manage grup yang lebih besar, dan yang terakhir kadang-kadang dia mengatakan bahwa saya mesti sampai ke level apa, itu berkaitan dengan pembelajaran. Jadi mental, seberapa besar saya bisa belajar. Yang ketiga, emosional atau sosial. Jadi saya punya pertemanan yang menyenangkan dan hangat. Mohon maaf nih, seringkali yang mengganggu kalau di kantor tuh ada klik-klik. Itu sangat mengganggu kenyamanan bekerja. Tapi kalau dia merasa semua bekerja sama, insya Allah nih komunitas ini kan datang dengan sukarela kita datang sebagai sesama pembelajar, itu kebutuhan emosional dan terpenuhi. Dan yang terakhir nih, kebutuhan spiritual. Ketika orang merasa bahwa apa yang saya lakukan itu bukan hanya berguna bagi umat manusia, tapi bagi kebaikan yang lebih tinggi, disitulah muncul creative excitement. Disitulah kita merasa bahwa mohon maaf, saya mungkin pakai contoh yang ekstrim agar bisa menangkap kenapa orang itu nggak nyampe ke creative excitement. Ya, contoh misalnya, bisa jadi seseorang yang bekerja dengan sesuatu yang melanggar hukum. Secara fisik, gajinya besar. Maaf ya, ambil contoh untuk pembelajaran, jualan narkoba. Fisiknya terpenuhi. Mental dia mau belajar apapun juga dengan uangnya bisa dapat. Sosial temennya banyak, tapi di kelompoknya dia. Tapi secara spiritual, dia nggak mempunyai satu values yang tinggi. Nah, di sebaliknya, kita lihat misalnya komunitas Mother Teresa di Kalkuta, itu luar biasa. Secara fisik mereka cukup. Secara mental belajar terus, makanya Bu Teresa dapat hadiah Nobel. Kemudian secara sosial, impact-nya di seluruh dunia sekarang udah mulai sangat kuat, dan spiritual dengan iman dan keyakinan masing-masing tercapai. Jadi rasanya menjawabnya bukan gaya seperti apa, tapi bagaimana memenuhi 4 kebutuhan itu. Mudah-mudahan upaya luar saya luar biasa Pak Tommy, sangat luar biasa. Terima kasih Pak Fidel, terima kasih. Saya bersyukur, alhamdulillah. Ya, Mas Heri, lanjutkan dulu Pak Sal dulu ya. Oke. Iya, siap, monggo. Habis Pak Sal tutup ya.
Oh ini ada abang saya nih. Marah, ada yang marah itu. Ada yang marah. Jangan dong, itu poin saya tuh. Poin Mas Gus itu. Oke, Pak Sal, monggo. Iya, terima kasih. Saya hari ini bahagia karena ketemu yang membuat saya menjadi seperti ini adalah Mas Tommy Sujarwadi dari perkenalan di awal tahun berapa ya, 99, jadi 20 tahunan lebih loh saya kenal beliau ini. Ya, jadi dan dari dulu sampai sekarang ya beliau ya gini-gini aja gitu, yang hebat itu konsisten itu. Nah, saya pengen minta nanti tanggapan Mas Tommy dari yang menjadi keyakinan saya. Hari ini kan topiknya mengenai leadership style kan ya, gaya ya. Betul, betul. Dan saya melihat bahwa gaya kepemimpinan itu sangat penting dengan yang namanya humility. Ya, betul. Nah, humility ini memang itu kita tahu semualah asal usulnya dari mana gitu. Tetapi ketika dipraktekkan itu seringkali jedet gitu ya, jedet. Karena apa? Lah saya sudah jam terbangnya begini kok suruh nyelondoh gitu. Ada ungkapan dalam bahasa Jawa itu nanti mohon diterjemahkan nih. Dan saya sangat melihat ini relevan sekali pada saat sekarang ini, meskipun dulu itu sesuatu yang negatif ya dan memalukan. Yaitu apa tadi Pak Tommy banyak sekali mencontohkan, yaitu kebonusu gudel. Ini sekarang sangat relevan. Ya. Artinya seekor induk kerbau itu justru menyusu pada anak kerbau. Ini kan baby boomers yang belajar dari Gen Z dan millennials Gen Y itu kan. Betul. Nah, pertanyaan saya ini apakah ini memang begini ya? Dan kira-kira sikap leader yang seperti apa nih yang bisa tahan ya terhadap goncangan-goncangan seperti itu? Kalau mau dikatakan ditanyakan jamunya apa nih supaya leader-leader ini bisa semakin ya menjadi yang tadi bisa fleksibel ya, dari Paul Hersey dan Ken Blanchard itu benar-benar lincah sekali itu. Tadi kan yang digarisbawahi kelincahannya. Itu saja Mas Tommy, mohon dicerahkan saya. Terima kasih banyak Mas Als ya. Saya happy Mas Als. Mohon panggil saya bukan Als tapi Sal. Sal, oke, mohon maaf. Ini menunjukkan bahwa teman lama banget, Mas Sal. Terima kasih. Baik, pertanyaannya filosofis nih ya. Jadi ada dua menurut saya pertanyaan yang saling terkait. Satu berkaitan dengan humility atau kerendahan hati ya. Jadi dalam kajian kita yang sebelumnya waktu karakter, itu humility adalah bagian dari integrity. Jadi integrity itu satunya pikiran, ucapan, tindakan, dan perasaan. Nah di situ kalau kita kaitkan, satunya itu bukan sekedar pada diri kita, tapi dengan yang Maha Kuasa. Jadi humility itu bisa di-exercise pada waktu kita menyadarkan diri kita terus bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Jadi semua itu ada masanya, semua itu ada periodenya, you name it, apapun itu fana. Nah, dengan berangkat, justru orang bilang, wah kalau gitu kamu lemah. Justru enggak. Justru pemahaman itu yang menyebabkan kita kuat. Coba bayangin, kalau orang memiliki humility, nggak akan pernah mengalami post power syndrome. Ngapain post power syndrome? Sebelum jadi direksi, saya juga bukan direksi. Terus pensiun, sebelum kerja juga saya juga di luar. Bagaimana seorang leader itu memiliki humility adalah sebuah tadi yang saya sampaikan kepada Pak Fidelis adalah berkaitan dengan spiritualitas. Dan tadi dengan sangat bagus disampaikan bahwa pemimpin itu harus melakukan pelayanan, yaitu kaitannya dengan servant leadership adalah sebuah positioning bahwa we serve. Ya, we serve itu awareness itu mesti ada terus dan itu justru membebaskan. Karena silakan cek dimanapun juga, yang melayani itu lebih kuat daripada yang dilayani. Ya. Karena yang dilayani itu tergantung. Kalau Anda bisa dilayani, yang melayani nggak ada, kelimpungan setengah mati. Tapi kalau orang yang biasa melayani, tidak ada yang dilayani, santai wae. Ya nunggu nanti pasti akan yang saya bisa layani.
Nah, pertanyaannya mungkin menurut saya menjadi menarik ya, bagaimana kita tadi bagus banget ya metafornya, kebo nyusu gudel itu situasi yang mesti kita terima, tapi saya berikan catatan sedikit ya. Tolong diingat bahwa betul kita yang tua ini, saya ini kebo, ya, anak saya gudel, tapi saya berikan kebetulan mungkin Mas Sal itu familiar dengan sio, saya ini kebo tanah, tapi ini gudelnya gudel emas. Tolong dipahami, jangan lihat kebo ke gudelnya, tapi tahun kelahiran beda, mereka lahir dengan support yang luar biasa, mereka belajar dengan cara yang jauh lebih cepat, dan kita sebenarnya yang mendukung mereka juga untuk menjadi gudel emas itu. Jadi menurut saya, humility ya, itu bagian dari sebuah proses yang menyebabkan semuanya jadi lebih mudah. Karena kalau kita nggak punya humility, jadi ribet, Pak. Masuk ke hotel, kok nggak ada yang nyambut? Kenapa saya nggak dikasih welcoming drink? Kenapa saya kok nggak ditempatkan di view yang di pojok? Nah justru orang yang memiliki humility datang, ini Pak, mohon maaf Pak, berhubung kamarnya penuh, Bapak dapat kamarnya di tengah, nggak begitu besar, alhamdulillah saya di sini. Nah ini yang seru nih, saya di kamar kecil gembira, orang yang nggak dapat kamar di pojok, malam. Enak zaman dulu ya. 5 tahun lalu tuh saya tuh selalu dapat view-nya tuh sananya Plaza Senayan, sebelah sininya Menara Mandiri. Kok saya nggak bisa ke situ lagi? Itu aja yang dipikir. Menurut saya justru itu nggak memiliki leadership yang situasional. Dan menurut saya that's critical, dan di agama manapun diajarin bagaimana seorang khalifah memikul sendiri gandum, mengantarkan sendiri, itulah situasional. Servant leadership, ya. Servant leadership, menurut saya itu yang kuat. Jadi mudah-mudahan Mas Sal menjawab jawaban saya yang sederhana, tapi saya alhamdulillah bersyukur melihat Mas Sal sehat walafiat. You are mungkin Mas Sal nggak menyadari bahwa you bring me the energy. You bring me the energy dengan cara yang sangat indirect. Matur nuwun sangat. Siap. Matur nuwun Mas Tommy, matur nuwun. Mantap. Memang cirinya orang berkarakter tuh Mas Gus, cirinya itu saling memuji. Nah, orang yang tidak punya karakter tuh saling mencela. Itu bedanya. Betul. Barusan Mas Her itu karakternya kuat sekali tuh. Alhamdulillah. Gimana nih, Pak Nabu? Silakan, Pak Nabu. Alhamdulillah. Ustadz silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Kus. Siap. Alhamdulillah. Satu komentar dan satu pertanyaan. Silakan. Pertama saya nyatakan diri bahwa Pak Tommy ini sudah jadi guru bangsa, Pak. Alhamdulillah. Ini dinobatkan oleh masyarakat, Pak. Bukan dengan sertifikat. Nah, tapi yang Bapak sampaikan itu memang isinya. Jadi automatically ya, Pak, Bapak udah jadi guru bangsa, insya Allah. Mudah-mudahan salah satu dosen tetap di sekolah kita ini. Insya Allah sehat walafiat. Yang kedua, Pak, komentar saya dulu, baru satu pertanyaan nanti. Komentar saya, karena saya sebagai seorang Muslim percaya pada ajaran yang saya anut adalah di hati ini kan tempatnya Tuhan bersemayam, Pak. Nah, terus Nabi mengatakan penyakit yang paling berat adalah penyakit wahan. Wahan itu juga adanya di hati, Pak. Nah, di hati ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, apa itu wahan? Cinta dunia dan takut mati. Nah, jadi pertanyaan saya jadi dua nih, Pak. Bagaimana memindahkan penyakit wahan hanya di hati kita ada Tuhan, itu satu. Yang kedua, menurut beberapa dai di Amerika yang saya ikuti adalah kalau kita mengikuti Rasulullah dengan sepenuh hati, otomatis karakter kita akan menjadi baik. Ya. Nah, itu kata dai-dai yang saya lihat di YouTube dan suka ngikutin aja, Pak. Karena kan udah mulai gampang sekarang, Pak ya. Ya, nah, betul, kata mereka betul, kalau karakter mau baik, ngikutin Nabi. Ya. Nah, ngikutin Nabi, karakter kita menjadi baik. Ya, betul. Itu, Pak, dua pertanyaan. Bagaimana memindahkan penyakit wahan dari hati kita, memasukkan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah nggak mau ada orang lain di situ, Pak. Cemburunya besar banget Allah itu kan. Sehingga ibadahnya hanya dia nggak mau ada kita ibadah kepada yang lain kecuali kepada dirinya. Satu. Yang kedua tadi itu, Pak, Mengikuti Rasulullah. Rasulullah, Bang. Terima kasih, Bang. Itu aja. Siap. Saya terpesona dengan ngelihat gayanya Bang Tommy nih. Jadi jangan gitu, Bang. Alhamdulillah. Terima kasih ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, Mas Tommy, langsung Mas Tommy. Baik, matur nuwun nih, pertanyaannya luar biasa nih. Yang pertama, Bang,
Tentu kalau yang sifatnya itu ritual, sifatnya spiritual, Abang lebih tahu. Dan setiap orang di ruangan ini tentu lebih tahu dengan cara-cara yang sangat diyakini dan terbukti berhasil. Saya mungkin akan menjawab dengan hal-hal yang sifatnya bisa kita lakukan bersama-sama ya. Usia saya 60, Pak. Dan di usia ini saya belajar bahwa kalau kita itu menginginkan dunia unlimited, ya, nggak terbatas saya mungkin nggak usah jauh-jauh lah. 100 tahun aja Pak, saya hidup Pak. 100 tahun itu kan angka yang masih terbatas juga ya. Kalau ngomong nggak terbatas kan mungkin ribuan tahun. 100 tahun aja. Itu sebetulnya nggak masuk akal. Ataupun kalau misalnya saya dapat itu, malah saya bukannya happy, tapi malah saya bersedih. Kenapa Pak? Kalau saya dikasih 100 tahun, bukannya nggak bersyukur Pak. Bayangin aja. Saya 100 tahun. Lah iya, kalau teman-teman saya 100 tahun masih pada hidup juga Pak. Saya sendirian Pak. Bayangin, nggak ada teman ngobrol. Musik yang saya sukai udah nggak diputar lagi di radio. Teman-teman untuk Zoom udah nggak ada. Bayangin, teman dia di Zoom sendirian gitu. Jadi saya yakin ya keterbatasan usia kita itu adalah bukti bahwa Tuhan sayang pada kita. Karena kalau kita dikasih terus-terusan, sifat manusia yang mendasar adalah apa? Bosan Pak, bosan. Dan kenapa ada orang bunuh diri? Bosan. Jadi dikasih limit, dikasih garis finish supaya kita tahu bahwa di dalam apa ya pulsa yang kita miliki itu, silakanlah dalam koridor itu lakukan yang terbaik, tapi jangan lupa ini akan berakhir. Nah, ini mungkin unsur psikologi saya ya. Saya kalau ngedengar lagu di radio sama ngedengar lagu sendiri, apakah di iPad, apakah di Spotify, kenapa ya lagu di radio lebih enak? Karena saya tahu lagu itu akan berakhir, Pak. Tapi lagu yang di iPad, gue mau putar orang 17 kali sampai akhirnya apa? Kita bosen. Lagu yang tadi kita bilang enak, kok jadi nggak enak? Nah, itu problem. Nah, teori kerennya namanya law of diminishing return. Hidup juga, ikut juga teori itu. Begitu makin panjang kita bilang, aduh, kok nggak kayak waktu 15 tahun? Ya terang aja dong, Bos. Semuanya merotoli. Dulu bisa pakai motor, sekarang naik Gojek aja gemeteran. Dulu makan segala macem, pesan ini. Sekarang paling duduk aja membayarin. Yang makan anak-anak. Ya lama-lama kita bilang, teman udah nggak ada, rasanya itu mungkin pembatasan kenapa melatih diri supaya kita bilang, udahlah. Jadi ini adalah tempat kita itu bersenda gurau, main dalam koridor, tapi pada akhirnya kita akan masuk sebuah kotak yang di sana kita lebih enak di sana. Nah, yang kedua mungkin saya lebih straightforward nih pertanyaan, gimana ya caranya menerapkan cara hidup Nabi sebagai Muslim. Alhamdulillah saya Muslim, saya akan menggunakan bahasa yang sederhana. Sebenarnya petunjuk kita kan cuma 4. Kalau di sini digambarkan integritas, niat, kemauan, hasil. Kalau di Nabi disebutnya adalah sidik, amanah, tablik, patonah. Sidik, integrity. Pokoknya apa yang dilihat biru, katakan biru. Apapun yang terjadi, mau ditawarin duit 50 juta, katakan hijau 50 juta, padahal biru. Ya kita bilang biru-biru, tenang kita. Jadi amanah, kalau diberi pesan, diberikan titipan, dijaga. Apapun itu ya. Termasuk interaksi yang kecil-kecil, kayak misalnya kita bilang, tolong dong sampaikan materinya 20 menit, ya jagalah 20 menit, jangan lebih gitu. Karena itu amanah. Publik, sampaikan yang kita tahu. Saya baca sedikit-sedikit, mohon maaf kalau keliru, saya bilang, saya yang keliru mungkin menafsirkannya. Tapi apapun yang agak baik saya sampaikan. Dan yang terakhir adalah fatona, ini yang tadi kita bicara dengan fatona itu style, fatona itu kecerdasan. Bagaimana caranya ya kita mimpin di Jogja, kemudian dipindahkan dari cabang Jogja ke cabang Medan. Orang yang sama, tempat tanggal lahir sama, gayanya mesti kita sesuaikan. Nah, kalau di Medan pakai gaya Jogja, bisa berat kita. Bukan apa-apa bilang, Bang, kok lambat kali kerjanya gini, mau niat kerja atau enggak nih? Sementara kalau dari Medan masuk ke Jogja, ada persoalan besar. Mohon maaf, saya mungkin kasih ilustrasi ya, karena ini ada konteksnya gitu. Saya pernah mengelola bagian IT di bank. Kemudian seperti biasanya di bank itu kita melakukan proses dari desentralisasi menjadi sentralisasi. Ada 2 CPU, satu di Medan, di Bukit Barisan, satu di Jogja, Jalan Sudirman. Ditarik ke Jakarta, di-serve dari Jalan Gajah Mada. Nah, pada waktu dipindahkan, itu respon time-nya berubah. Karena mesinnya tadinya dekat jadi jauh. Jadi ada waktu di komunikasi. Nah, kejadian menarik begini. Cek kepada teman di Jogja, gimana respon time? Mantap. Buktinya apa? Customer happy, nggak ada yang protes. Medan gimana? Aduh Pak, kita tutup aja Pak, nggak kuat kita Pak. Marah-marah terus. Gitu. Kita cek ukurannya. Ini menarik sekali Pak. Secara detik sama Pak.
kira-kira begitu enter perlu waktu setengah detik untuk sampai. Jadi secara fakta, secara faktual sama. Begitu juga kepemimpinan. Anda ngomong A gitu, sama A, tapi dampaknya beda. Dicek ke Jogja, kok di sana nggak ada masalah? Kita lihat dong. Kebetulan waktu itu belum ada Zoom, belum ada film datang ke Jogja. Kenapa mereka happy? Sugeng enjang Bu. Kabaripun. Alhamdulillah. Anakku sing nomor loro iki arep mari kuliah. Hebat. Ini sambil di enter nih Pak ngobrol, Pak. Tang ting tung tang ting. Udah ya, matur nuwun sangat alhamdulillah. Karena cerita anak, cerita mengenai tabungan segala macam. Maaf ya di Medan, saya mesti escape dulu. Itu saya Nasution. Kita lebih lugas. Selamat pagi Mbak, aku tarik duit 50 juta. Gimana kabarnya Pak? Jangan tanya-tanya lah, cepatlah duitku, mau bayar sekarang. Kalau anak bukan urusan kau lah, itu mana dia kan? Jadi waktu pencet-pencet itu nggak berdampak. Nah itu yang saya bilang situasional. Kalau melihat abang saya Dinggot Hamonangan ini, jangan-jangan halah kita juga di Bang. Mohon maaf Bang. Jadi memang ini leadership sama seperti itu. Kenapa dibilang situasional? Karena yang kita sampaikan A di satu tempat bisa oke, di tempat lain bisa nggak oke. Di sini banyak yang internasional, ketemu sama partner, ngasih file aja ya, pakai tangan kiri. Doesn't matter, man. Tapi Anda coba kasih di daerah Jawa, di daerah sudah pakai tangan kiri. Ini maksudnya apa, Pak? Padahal sama-sama. Jadi situasional tuh basically seperti itu. Kita orang yang sama, tempat tanggal lahir sama, jenis kelamin sama, tapi di mana bumi dipijak, di situ dijunjung. Banyaklah sekarang kalau kita lihat kearifan lokal yang bisa kita pakai. Gitu kira-kira, Bang Abu. Mudah-mudahan ya sedikit menjawab lah pertanyaan beliau itu yang fundamental. Matur nuwun sangat. Oke, lanjut Pak Dinggot. Lai. Ya, terima kasih Pak Agus. Ya, assalamualaikum Pak Agus, Pak Tommy, dan Bapak dan para guru bangsa semuanya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kita hari ini luar biasa, ini pesertanya juga meningkat terus ini Pak Agus. Alhamdulillah. Nah, izin tanya Pak, apa karena guru bangsa kita ini dari Stephen Covey ya, apa? Saya membaca buku beliau dari Seven Habits sampai Eight Habits. Tapi yang menarik itu Pak Tommy di Eight Habits itu Stephen Covey yang sehebat itu ya, yang sangat pakar dengan teori-teori kepemimpinan dan praktik kepemimpinan. Iya. Justru di halaman-halaman depannya itu mengutip Yunus gitu. Bagaimana Yunus membangun Muhammad Yunus dari Bangladesh membangun Grameen Bank. Grameen Bank. Saya baca di buku sebelumnya juga beliau mengutip Anwar Sadat gitu, Nah, dari situ saya berpikir gitu, sampai sekarang karena saya belum ketemu tentang apa sih kompetensi kepemimpinan, maka mau nanya di forum ini gitu. Nah, jangan-jangan kepemimpinan itu tidak ada kaitan dengan suatu bangsa besar atau tidak gitu. Atau memang lebih pada seperti yang dikatakan oleh narasumber kita, followers-nya. Iya, betul. Kalau dulu kan ada pertanyaan, kenapa Ali bin Abi Thalib gagal memimpin? Katanya Ali bin Abi Thalib follower saya Anda gitu. Kalau Nabi followernya saya gitu. Hebat. Luar biasa. Nah, pertanyaan saya gini, jangan-jangan kompetensi kepemimpinan kita sebagai bangsa tidak muncul, tidak sehebat angkatan 45, karena memang tidak ada trainingnya. Sekolah kader bangsa hari itu belum muncul gitu. Jadi kita terlalu lama dipimpin oleh seorang presiden, sekian lama pergantiannya kurang gitu. Nah, sementara kita lihat Amerika tantangannya besar juga gitu, tapi sirkulasi kepemimpinannya cukup efektif gitu, sehingga banyak pemimpinnya, sekolahnya juga bagus, teorinya, prakteknya dan lain-lain. Nah, berdasarkan karena Pak Tommy ini suhu gitu, saya belum ketemu sampai sekarang. Sebenarnya mungkin Pak Tommy tolong dibantu kita, kompetensi karena lagi musim nih, musim sertifikasi kompetensi. Betul Bang. Nah, kadang bertanya Pak Ismail nih bicara kepemimpinan sertifikasinya di mana? Nah, sebagai pertanyaan ke Pak Tommy, dari pengalaman Bapak, penglihatan Bapak, adakah sertifikasi kepemimpinan, dan menurut Bapak kepemimpinan
kalau kita kasih grade-nya itu yang relevan hari ini dari pengalaman di Kove itu seperti apa Pak? Kompetensinya minimal beberapa hal yang perlu kita cicil gitu. Itu Pak Tommy, terima kasih. Makasih banyak Bang ya. Pertanyaan yang menurut saya ini udah beyond life itself, karena membicarakan mengenai gimana Stephen Covey merefer kepada Muhammad Yunus ya di Bangladesh yang memulai Grameen Bank. Jadi saya mungkin mulai dari kajian yang sama dulu ya. Jadi ketika Muhammad Yunus itu menjadi dosen di kota Dhaka, itu di suatu hari kebetulan ngajarnya di lantai 2. Waktu dia mengajar mengenai ekonomi pembangunan untuk orang-orang yang, mohon maaf, duafa, bantuan yang luar biasa, dibantu kemana-mana, beliau melihat bahwa ketika membuka jendela di luar sana orang mengais-ngais sampah. Nah disitulah dia sampai kepada sebuah pemikiran yang sangat mencerahkan, bahwa beliau mengatakan bahwa teori-teori, perkataan-perkataan, diskusi-diskusi tidak akan menjadi sesuatu kecuali menjadi tindakan, menjadi action. Dan itu yang menyebabkan beliau tetap mengajar, tapi mengejawantahkan teori-teorinya di Grameen Bank, sehingga akhirnya Grameen Bank itu bahkan disebut menjadi embrio gerakan yang sekarang kita lakukan, UMKM, pembiayaan grassroots yang sekarang di-endorse juga oleh OJK, keuangan yang inklusif dan sebagainya. Nah, Stephen pada waktu menulis At Habit, sebetulnya beliau membagi 2 babak gitu ya. Babak pertama itu di 7 Habit dia mengatakan bahwa bagaimana kita menjadi pemimpin yang hebat, yang mencapai hasil ketika kita masih hidup. Itu yang dibicarakan di 7 Habit. Di 8 Habit dia membicarakan bagaimana seorang itu tetap diakui sebagai pemimpin walaupun dia sudah tidak ada. Tidak ada bisa berarti pensiun, bisa berarti meninggal dunia, bisa berarti apapun juga. Yang kita bahas di sini kan orang-orang yang meninggalkan warisan. Nah, warisan yang disampaikan oleh Stephen Covey itu dijelaskan dalam bentuk Grameen Bank. Karena mungkin sekarang boleh di-search ya, Muhammad Yunus itu sudah tidak menjadi pimpinan Grameen Bank. Beliau sudah hanya sebagai advisor saja. Jadi artinya keputusan-keputusan yang diambil operasional sudah diambil alih oleh pemimpin berikutnya. Tapi orang akan mengatakan, inilah warisannya. Jadi, how to become a leader beyond the life, itulah yang dihasilkan oleh orang-orang besar di Indonesia, kita sebutlah Wahidin Sudirohusodo, Bung Karno, Bung Hatta, orang-orang yang sudah tidak ada, tapi kita menikmati warisannya hari ini. Nah, pertanyaan yang menarik, yang paling fundamental adalah bagaimana sih caranya kita memimpin agar selalu sesuai dengan situasi yang berkembang, memperhatikan follower. Saya akan berikan beberapa fakta dan mudah-mudahan ini juga membuat kita sebagai bangsa cukup percaya diri ya. Saya merasa bahwa Indonesia mengalami kemajuan-kemajuan yang luar biasa. Unfortunately, sayangnya terlalu banyak berita yang buruk yang kita konsumsi dibandingkan berita-berita positif. Alhamdulillah sekarang ada grup-grup WhatsApp di mana di situ prestasi anak bangsa yang ikut melakukan riset vaksin muncul, bagaimana kita menang festival internasional film muncul juga. Nah, saya berikan misalnya catatan, itu menarik ya. Saya suka ditanya, apakah Amerika yang 200 tahun duluan merdeka daripada kita benar-benar mengalami kemajuan yang sifatnya absolut? Saya bilang tergantung ngelihatnya dari mana ya. Tapi saya punya data yang paling real nih. Kenapa Amerika memilih presiden yang usianya nggak muda? Kalau kita bicara kaderisasi, itu fakta kok Pak. Kenapa mereka nggak punya presiden-presiden yang, mohon maaf ya, Pak Jokowi kan muda Pak. Kita jauh lebih open-minded dan sebagainya. Nah, mungkin kembali juga kepada tadi yang disampaikan bagus sekali oleh abang saya. Jadi seringkali kenapa di Muslim disebut itu, cobaan itu ada dua. Satu dalam bentuk kesulitan atau kemiskinan. Biasanya kalau kesulitan dan kemiskinan kita langsung setuju. Ya itu setuju Pak. Saya lagi sulit, saya lagi miskin, saya lagi pusing, itu cobaan. Tapi nggak pernah ada yang setuju pada waktu mengatakan kekayaan itu cobaan. Kesenangan itu cobaan. Kekayaan, kesenangan itu yang menyebabkan generasi jadi lemah. Itu yang menyebabkan, mohon maaf, putra-putri kita yang tercinta, itu menjadi malas mikir, semuanya sudah ada, tidak ada motivasi. Nah, bagaimana tugas kita itu menganggap itu dua-duanya sebagai cobaan dan memperlakukan itu
secara berimbang bahwa itu adalah dorongan-dorongan yang bagus untuk orang maju. Saya ingin berikan contoh, mohon maaf saya nggak sebutkan namanya ya. Ada seorang artis yang ketika di awal karirnya itu apalah sebutannya itu bohemian gitu ya, gelandang gitu ya. Tapi karya-karyanya sehari ini saya masih dengar bagus banget. Kata-katanya puitis, lagunya iramanya hebat, dan dengan berjalannya waktu orang populer, orang membeli karyanya, sekarang dia mapan hidupnya. Nggak muncul lagi tuh karyanya tuh. Dan menurut saya itu yang justru kritikal ya. Jadi saya nggak akan mengatakan bahwa kita mesti memiskinkan diri, bukan. Bagaimana kita mengendalikan diri ketika kita tetap sederhana pada waktu kita miskin atau pada waktu melimpah. Sederhana bukan miskin loh. Yang wajar aja gitu. Makan sewajarnya, ada lauknya, berpakaian yang bersih, yang wajar. Nah, bagaimana menurut saya teori-teori ini kita populerkan. Dan alhamdulillah Pak, alhamdulillah saya mendapatkan insight yang luar biasa. Generasi-generasi baru itu memiliki sifat-sifat dasar itu. Silakan lihat ya, waktu Pak Anies Baswedan membuat program Indonesia Mengajar. Dunia Indonesia dikejutkan. Begitu banyaknya generasi muda yang bersedia meninggalkan pekerjaannya, berangkat untuk mengajar di luar Jawa, dan setelah itu kembali dengan mengatakan, I'm happy. I make myself valuable for other. Itulah habit ke-8 yang disebutkan oleh Stephen Covey. Meninggalkan warisan bagi pihak lain, dan di situ ada humility yang paling luar biasa. Yang penting bukan saya sebagai leader, tapi follower saya. Itu sebabnya, kalau boleh nge-refer ya Muslim, menjelang wafat Rasul, yang diucapkan kan umati, itu kata-kata yang menurut saya, kerendahan hati yang luar biasa. Umatnya jauh lebih penting, dan diingat terus di saat-saat terakhir. Nah, mohon maaf, saya agak emosional mengenai ini. Mudah-mudahan bisa memberikan insight. Terima kasih banyak, Bang. Pertanyaannya dahsyat luar biasa. Oke, terima kasih Pak Tommy. Tapi ini masih di chat, masih ada satu nih. Ini kalau nggak di ini menjadi beban ini dari Pak Nugroho nih. Dalam slide tadi disampaikan adanya intersection antara leader dan follower. Bagaimana pendapat Pak Tommy, di mana ada leader yang kuat, tapi kurang mendengar followernya? Mohon Pak, ini. Itu pertanyaan yang menurut saya sangat relevan dengan, kebetulan saya tunjukkan tadi slide-nya ya. Jadi, banyak orang yang mengatakan itu leadernya hebat ya. Dan dia justru menjadi hebat gara-gara nggak mendengar pendapat followernya. Silakan. Tapi jangan lupa itu di fase yang tadi kita bilang itu, fase S1. Jadi pada waktu ada kebakaran, leader bilang, Pak, kita ini dulu, perempuan dulu, laki-laki dulu, yang senior dulu. Udah, nggak usah khawatir. Saya yang atur. 1, 2, 3, 4, 5, keluar. Pak, NIK duluan, gaji nggak ada gaji-gajian. Turun baris keluar. Selesai semua, oke, fine. Mengatakan leader itu hebat pada waktu krisis. Tapi nggak bisa mimpin gitu terus, karena nggak kebakaran setiap hari. Jadi kita seringkali kejebak dalam fase ketika leader itu berhasil, dan mohon maaf ya, saya agak nggak siap menyebutkan nama-nama orang, di mana ada leader-leader yang hebat pada satu masa, tapi setelah itu justru membuat kesalahan-kesalahan yang besar. Karena apa? Dia menggunakan cara yang sama di era yang berbeda. Saya jujur respect luar biasa, mohon maaf, pada Michael Gorbachev. Beliau melakukan glasnost, perestroika, bagaimana membuat Rusia itu back to basic. Tapi beliau cukup tahu setelah itu bukan tugas beliau. Karena tugas beliau adalah kalau ibaratnya itu di wayang kulit itu atau wayang wong itu ada goro-goro itu loh Pak, yang bikin lucu-lucu gitu ya. Tapi habis itu dia cabut karena habis itu tempatnya bukan di situ. Ini tempatnya wisdom, Krishna ngomong, ini tempatnya Janoko berperang, ini tempatnya Cakil untuk memberikan message bahwa orang jahat itu pasti kalah. Jadi kembali ke yang tadi, pasti ada kejadian di mana leader yang nggak mendengar followernya dan sukses, tapi harus diperhatikan pada waktu situasi sudah normal, pada waktu situasi sudah baru, leader-leader yang seperti ini justru membuat kesalahan-kesalahan yang fatal. Karena yang berpikir, yang membuat saya sukses adalah jembatan ABC. Padahal jembatan ABC sekarang sudah tidak ada. Dan maksa orang melakukan ABC. Pak, jembatannya pun sudah tidak ada, Pak. Wah, kalian kurang sukses, kurang mencari, kurang kerja keras, Pak. Jembatannya ra eneng, Pak. Centek. Kita mesti bikin jembatan yang baru. Contoh yang paling gampang ya. Face to face itu kan udah nggak ada sekarang, Pak. Mesti digabung sama online.
Saya di kantor bilang, udah nggak ada kesempatan itu. Kalau ada lagi itu rezeki dari Gusti Yang Maha Suci. Bagaimana kita survive di online? Gimana caranya? Let's learn. Siapa yang mesti belajar duluan? Ya leadernya. Karena kalau leadernya nggak mau belajar, susah. Mudah-mudahan ngejawab Mas Nuk ini, pertanyaan Mas Nuk saya yakin sudah direnungkan dengan seksama. Mudah-mudahan saya nggak salah jawab. Matur nuwun sangat. Matur nuwun, Pak Tommy. Matur nuwun Mas Nuk, salam sehat. Iya, ini luar biasa ya. Kita dapat banyak lah ini. Nah ini teman-teman, ini kalau saya sengaja ikut kelasnya Pak Tommy, ini dolar loh nih. Jangan gitu loh Pak. Belum. Ini makanya itu teman-teman yang bergabung di SKB luar biasa ya, kita dapat ilmu yang ya alhamdulillah lah, dapat berkah, mudah-mudahan. Ini sangat excited lah, kita senang sekali mendengarnya. Ya, Mas Hedi gimana? Ya, Mas Tommy, mungkin ini kan ada banyak milenial di sini nih. Saya yakin sebagian milenial juga. Mas Gus, aku pengen pendapat Mas Tommy tentang ini, Mas Steve Jobs. Ya. Steve Jobs itu ada yang menarik. Dia bilang gini, salah satu yang saya kutip tuh, if you expect everyone's like you, don't be a leader. Just sell ice cream, kata dia gitu kan. Jadi tadi ada risiko memang pemimpin yang Mas Tommy mungkin elaborasinya. Jadi pemimpin itu harus siap juga tidak nyaman dengan kondisi kritik dan seterusnya itu. Sehingga pada posisi tertentu memang dulu waktu zaman Agus Salim dan kawan-kawan itu kan dia bilang kalau memimpin itu menderita. Mungkin generasi milenial sekarang nggak mau, ngapain gue mimpin kok menderita gitu kan. Ya, betul. Buat apa kan? Betul. Gimana tuh Mas Tom itu? Ya, alhamdulillah nih pertanyaannya menarik sekali karena terutama terkait dengan milenial, terkait dengan harapan bahwa yang dikatakan Steve Jobs menurut saya bukan sekedar 100%, 1000% benar. Jadi saya mendapatkan kemantapan dengan itu justru gini loh Pak. Steve Jobs kan manusia biasa. Saya Muslim, ada Rasulullah. Abu Lahab nggak suka sama dia. Abu Jahal nggak suka sama dia. Lu Rasul aja yang nggak suka, terus saya ini siapa Pak? Kalau ada yang nggak suka. Nah, tinggal sekarang pertanyaannya apa nih? Yang kita perjuangkan apa? Yang kita lakukan apa? Dasarnya apa? Pertimbangannya apa? Komunikasikannya gimana? Saya punya pengalaman yang seru banget nih Pak. Jadi Maret 2020, pertengahan ketika saya mengatakan semua tim saya work from home. Yang protes lebih banyak daripada yang setuju, Pak. Yang sing lucu saiki, Pak. Ayo kembali ke kantor. Yang protes lebih banyak juga daripada yang. Jadi karena apa? Maunya di rumah apa di kantor? Itu fungsinya leader, ngasih tahu. Saiki wayahe situasi udah membaik, prokes mesti dijaga. Jadi menurut saya tadi ini sangat terkait dengan humility ya Pak ya. Jadi pada waktu kita dikritik dan sebagainya ya kita mengatakan saya pemimpin, saya biasa, bagaimana saya memperbaiki diri saya, dan saya yakin semua bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini punya niat yang baik, punya kasih sayang yang luar biasa. Saya ingat Pak, ini bukan curhat ya. Saya menyisihkan tabungan saya untuk sekolah anak-anak. Istri saya mengatur Senin setelah selesai ikut kursus musik. Selasa pengajian, Rebo bahasa Inggris, Kamis basket, Jumat karena Jumat langsung di sekolah ada semacam kajian-kajian, Sabtu kita bilang kita ikut cinta alam, Minggu kita ikut kegiatan yang sifatnya sosial. Saya dengan spend sebanyak itu, dengan nabung sebanyak itu, saya ngerem kan spending saya. Saya bilang, anak-anak gimana? Apakah kamu happy dengan hidupmu? Papa ini menabung banyak loh buat kalian. Apa komentarnya? Bisa nggak ada hari libur? Jadi walaupun niat baik semua diberikan, ya tetap ada pemberitahuan. Jadi kita nggak bisa mengukur diri kita dari niat kita, sementara orang lain mengukur kita dari perilaku kita. Ya udah, kita mesti legowo di situ. Kalau menurut saya ya, anak aja kita eman gitu ya, kita terima, kita bukan nabi, anak kita juga bisa kritik, mari kita perbaiki sama-sama. Kuncinya human. Mudah-mudahan itu membantu juga, Mas Her. Matur nuwun pertanyaannya. Siap.
Mas Mas Heri, Gus? ini kayaknya waktunya udah sesuai dengan yang kita Nanti jadwalkan. saya telepon lagi ya. Saya lagi ada webinar nih. 1 menit, Pak. Silakan. Enggak, Pak? Sinten, Mas? Pak Hari mungkin terima telepon mungkin beliau. Oh, Pak Heri. Victor terima telepon. Baik, teman-teman sekalian, ini kelas yang luar biasa. Kita senang sekali mendapatkan insight yang luar biasa banyaknya. Izin, ini masih ada satu nih dari Vicky Sugianto, Ibu ya. Oke, ini karena Ibu ya, nggak raise hand, oke, nggak apa-apa. Kita coba. Mudah-mudahan bisa dijawab dengan singkat nih. Izin bertanya Pak Tommy berkaitan dengan malicious obedience. Ini kan sifat manusiawi ya Pak. Betul. Bagaimana cara seorang pemimpin menyikapi sebuah tim yang masih di level malicious obedience ini Pak? Wah, terima kasih nih. Pertanyaannya sangat kontekstual dan kebetulan masih segar di kepala saya. Jadi waktu Maret 2020 kita menyatakan work from home, nggak sampai 2 minggu kita diminta belajar sama-sama menggunakan Zoom. Ini yang kita pakai nih. Karena kita mesti tetap produktif, bisa menyampaikan kepada klien dan sebagainya melalui Zoom. Nauzubillah min dzalik, belajar Zoom itu nggak mudah. Ya, baru Zoom dipelajarin nggak sampai sebulan, mungkin kita masih ingat ya, Zoom-nya di-hack di Singapura. Jadi kita ganti MS Team, di obedience semua. Apa sih ini Pak? Nanti habis ini ganti Webex Pak, habis ini ganti Google Meet. Bapak ini mau nyiksa kita atau apa nih? Ya udah kita kerjain aja Pak, karena Bapak leader saya Pak. Oke, ya udah. Terus saya bilang begini, pengalaman saya Pak, kalau ada terjadi malicious obedience semata-mata karena bukan anggota tim kita itu jahat, karena anggota tim tidak mengerti manfaat tindakan. Coba silakan lah, ajak anak-anak kita berolahraga, malasnya luar biasa karena tidak mengerti. Ajak anak-anak kita untuk beribadah, malasnya luar biasa karena tidak mengerti. Jadi saya bilang dalam kasus saya begini, teman-teman yang tercinta, teman-teman nggak mau belajar Zoom boleh, teman-teman mau nggak ikut Webex silakan, mau nggak ikut MST silakan, ini area yang bebas. Tapi saya sampaikan begini ya, nanti kalau ada klien yang minta kelas dan kalian akan dibayar kalau ngajar melalui Zoom, ya tentu kalian nggak bisa ikut. Wong nggak bisa pakai Zoom, nggak bisa pakai Webex. Oh kalau gitu Pak, kita mulai sekarang aja lanjut, silakan. Jadi seringkali kita nggak menjelaskan why-nya. Jadi malicious obedience kejadiannya apa? We don't convey the why. Kita hanya ngomong what dan how. What, how. Sholat caranya gini, puasa caranya gini. Nggak pernah kita bilang. Kamu tahu nggak, puasa itu menyebabkan kita itu terbebas dari penyakit darah tinggi. Puasa itu menyebabkan pencernaan kita bagus. Puasa itu menyebabkan radikal bebas keluar dari badan kita. Baca semua paparannya, jelaskan why-nya. Sebenarnya saya juga mohon maaf ngikutin Simon Sinek aja. Simon Sinek mengatakan jelaskan why-nya. Insya Allah kalau misalnya jelaskan why-nya, orang ikut. Dan ini sedikit tips, jelaskan why di waktu yang tepat. Jelaskan why di waktu yang tepat. Kalau nggak tepat, orang nggak mendengarkan juga. Jadi misalnya ada beberapa yang malicious obedient, yuk kita ikut Zoom, kamu dengar aja tak bukain, kamu pasif aja, nggak bisa buka kamera, dengerin suasananya. Udah selesai, gimana? Ternyata nggak sesusah itu ya Pak. Ya Alhamdulillah, tak kenal maka tak sayang. Nanti lihat di akhir bulan ya, beberapa orang dapat bayaran main days. Mohon maaf, kamu belum dapat. Kalau mau bulan berikutnya, saya mau Pak. Alhamdulillah. Naiklah dia dari malicious obedience ke atas. Jadi mulai itu penting ya. Apapun ya, minum vitamin, berolahraga, datang ke kantor on time, mengerjakan tugas, belajar ilmu baru. All of the thing, people want to do it if you share the why. Mudah-mudahan gitu saya jawabnya. Thank you banget, Mas Vicky ya. Pertanyaannya Yahud nih, Mas Vicky. Mas, terima kasih Pak jawabannya Pak. Sorry. Wajahnya ganteng tuh soalnya Mas Vicky. Iya. Ya baik, ini luar biasa, ini udah melebihi dari jam yang sudah kita tetapkan. Terima kasih sekali ini teman-teman yang sudah hadir dan Pak Tommy, luar biasa nih. Kalau boleh memberikan kesimpulan sedikit nih, supaya kita dapat alignment dengan apa yang kita pelajari bulan-bulan berikutnya tadi ya, atau bulan-bulan kemarin. Yang disampaikan oleh Pak Tommy, yang pertama yang saya catat adalah bahwa kalau Anda ingin menjadi pemimpin yang hebat, marilah fondasi karakternya harus dikuatkan. Yang pertama, kan? Yang kedua, bahwa gaya kepemimpinan itu berdasarkan dari sifat, perilaku, dan situasional
yang ada. Ya, tadi sudah diuraikan banyak. Ini kesimpulannya di sana. Jadi Anda harus betul-betul memanfaatkan situasional ini yang menjadi bagian dari keterampilan di dalam memimpin di organisasi. Anda semua, kan itu. Yang terakhir tadi, yang ingin saya tegaskan bahwa ini penting nih, ternyata gaya yang cocok untuk menjadi seorang pemimpin agar followernya ini kreatif excitement tadi adalah kita harus melihat 4 kebutuhan follower. Ya, ini. Bagaimana fisik, bagaimana kebutuhan mental, bagaimana emosionalnya, dan bagaimana spiritualnya. Ini pelajaran yang sangat mendalam saya, ya. Dan terakhir tadi bagaimana menjadi pemimpin supaya bisa membuat perubahan ini, artinya itulah menjadi teladan untuk di sekelilingnya. Nah, itulah kira teman-teman sahabat SKB Wassalim, kita belajar banyak tentang leadership. Ternyata banyak yang nanti bisa kita uraikan, ya. Nah, saya ingin pesan di waktu ini bahwa SKB nanti hari Senin itu kita mau tayang lagi nih, karena menyambut Hari Pahlawan, maka Senin malam, wah ini ada namanya tentang pahlawan anti korupsi. Ya, kita undang para tokoh-tokoh, Pak Ariana, ada Pak Yasin, itu semua dari mantan-mantan KPK lah ya. Kemudian kita undang dari seorang anak muda yang punya aktivitas dan bagaimana. Dan kita nanti ikut memberikan dukungan. Kenapa? Karena ini persoalan yang baru-barunya. Ya, nanti kan undang di grup ya, karena dengan mengikut sertakan, saya selalu begini Pak Tommy, kalau kita itu ngomong, berarti kita belajar untuk diri kita dan orang lain. Itu penting. Maka apa yang tadi betul kan? Dia ngomong, itu berarti sudah punya senjata, punya kekuatan, punya cara bagaimana membentengi diri dan untuk kepentingan orang lain. Ya, maka mohon teman-teman, marilah kita sampaikan pendapat apapun, satu kata nggak apa-apa. Yang penting kita, apalagi kita dapat dukungan ya. Pelajaran ini tidak hanya kompetensi, nanti kita juga belajar karakter, nanti apa yang kita dapatkan. Mudah-mudahan teman-teman yang ahli, tadi mendadak kami dapat WA dari salah satu teman SKB, Pak Gus, saya bikinin program yang menarik untuk SKB dan platform free. Wah, luar biasa. Belajar SKB. Alhamdulillah. Nanti jadi pelajaran-pelajaran SKB itu nanti dibikin platform gitu ya, dan bisa di klik gitu ya. Mudah-mudahan betul-betul mendedikasikan untuk kepentingan bangsa ini. Baik, teman-teman, Pak Hedi, saya kira itu dulu ya. Sip. Sip ya. Oke, kita sampai. Mak Nyos ini, Mak Nyos. Matur nuwun Pak Tommy. Terima kasih teman-teman sahabat semuanya. Maaf batin, ada yang keliru. Terima kasih Pak Tommy. Sampai jumpa. Tapi kalau nanti Senin malam ada waktu silakan join. Nanti terima kasih banyak. Salam sehat. Terima kasih Pak Tommy. Ya, Pak Tommy, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Luar biasa Pak Tommy. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Wabarakatuh.